Mbak Yeni, berbahaya kalau berbicara pada waktu kita lagi jeda. Tadi Yeni mengatakan, waduh kok jadi nanyain masalah pilkada, besok saya ditegur sama Pak Luhut. Enggak lah. Tapi udahlah biarin aja, apa boleh buat kalau dia mau tegur saya. Kita berdua loh yang ditegur. Oh saya menanyakan. Oke. Pak Yeni, seorang yang ceplas-ceplos? Apa adanya lah. Anak Gus Dur gitu loh. Gitu ya, sama seperti Gus Dur ya, keturunan. Mbak Yeni, isu kebangkitan PKI, cepat aja satu hal. Apakah Anda setuju dengan orang yang mengatakan bahwa ada isu, bahwa ada kebangkitan PKI, bahwa ada orang-orang yang coba membalikan pemikiran-pemikiran komunisme ini? PKI sebagai sebuah gerakan sosial politik ekonomi itu sudah tidak ada, tidak laku di dunia. Bahkan di negara asalnya saja, ya, ideologi Marxis-Leninis di Rusia juga nggak laku. Cina pun sudah mengadopsi sistem kapitalis. Nah, jadi kalau kita mengatakan ideologi PKI, kebangkitan PKI, dasarnya dari mana? Ideologi komunisme. Ideologi komunisme itu dasarnya dari mana? Nah, kalau cuma nakut-nakutin ya kayak nakut-nakutin anak kecil aja, ya itu saya lihat sih sebagai komoditas politik saja. Gitu. Jadi menurut saya pada saat ini ada ancaman lain yang lebih besar yang membuat kita harus fokus. Jadi jangan bicara lagi soal hal-hal yang sebetulnya tidak berdasar. Kita bicara soal ketimpangan ekonomi, kita bicara soal ancaman bencana karena Indonesia masuk dalam ring of fire, lalu langkah mitigasi apa yang harus kita lakukan, bencana ekologi dan lain sebagainya. Itu persoalan-persoalan besar di tengah masyarakat kita yang harus kita atasi. Kita harus mencurahkan segenap energi kita untuk mencari solusi bagi masalah-masalah ini. Ini jauh lebih real. Nah, kalau PKI kan memang momok yang asik ya untuk dikipas-kipas terus. Masyarakat yang takut, ya masyarakat Indonesia suka film horor, jadi pas ditakut-takuti hantu yang namanya PKI. Pendidikan? Hah? Masalah pendidikan? Tidak juga menurut saya. Suka film horor itu juga masalah pendidikan? Masalah kultur menurut saya. Memang rasa takut itu adalah salah satu elemen yang cepat menggerakkan seseorang. Ya daripada dibujuk, dibanding persuasi atau ditakut-takuti, orang lebih cepat mengubah sikap kalau ditakut-takuti. Secara psikologis begitu. Kita sekarang kembali kepada dua pertanyaan, kalau boleh kita tunjukkan pertanyaan tersebut. Yang datang dari Facebook, seorang yang bernama, boleh diperlihatkan? Ini adalah dari John Kuman. Andaikan Bu Yeni punya tongkat magic, hal apa yang paling dia ingin wujudkan di Indonesia? Korupsi hilang. Itu aja. Next question. Ada pertanyaan lagi yang tadi, yang pertama. Pak Peter yang terhormat, mohon tanyakan pandangan Ibu Yeni Wahid mengenai orang yang terus-menerus memberikan stigmatisasi penjahat kepada cucu dan anak PKI di masa sekarang. Padahal Gus Dur sudah memaafkan. Bapak kakeknya bukan anak cucunya, dan apa tanggapan beliau mengenai politisasi isu PKI? Sebetulnya karena ini menuju pemilu sudah lewat ya. Sudah dijawab juga tadi. Betul. Ya. Dan kalau langkahnya, kalau yang dilakukan oleh Kiai NU ya Pak, tadi saya katakan bahwa walaupun mungkin kakeknya clash gitu ya, tapi anak cucunya itu diberikan diayomi, bahkan dirangkul. Anak karena cucu nggak tahu PKI apa-apa. Karena nggak punya salah apa-apa. Ya. Itu attitude kita paling mendasar. Ya. Gitu. Dan itu sesuatu yang perlu diterapkan atau diingatkan kepada banyak orang. Karena banyak orang yang mengatakan kalau keturunan PKI ya maka selamanya keturunannya semua akan PKI, itu kan sesuatu yang salah. Iya. Ya. Saya boleh, seberapa saktinya Pancasila dari Putu Indari Utami? Seberapa saktinya Pancasila untuk merealisasikan dalam merajut keberagaman agama menjadi keindahan yang menyejukkan di bumi Indonesia? Karena sekarang isu intoleransi masih marak. Nah, kita tahu sendiri Gus Dur dan keluarga Gus Dur dan juga bersama dengan kakak-kakak, adik-adik Mbak Yeni itu selalu menyatakan bahwa intoleransi itu perlu diatasi. Betul. Apa pendapat Mbak Yeni sekarang pada saat ini? Ya memang pada saat ini intoleransi naik, tapi ini bukan fenomena hanya terjadi di Indonesia.
Jadi menurut Pew Research Center, intoleransi secara global naik, Pak, di mana-mana. Kenapa ya? Ini karena ya itu tadi salah satu politisasi dari identitas. Ya, jadi dipakai sebagai platform politik. Yang namanya isu agama, Politisasi identitas, isu identitas. atau kesejahteraan bersama atau kesejahteraan yang ada kelas-kelasnya. Itu juga menjadi masalah. Kesenjangan sosial itu menjadi salah satu trigger perasaan ketidakpuasan. Jadi radikalisme itu berkorelasi kuat dengan perasaan ketidakpuasan. Ketidakpuasan itu bisa dilandasi karena melihat kesenjangan sosial, jurang yang sangat menganga antara yang kaya dan yang miskin, juga ada rasa ketidakadilan ketika dia melihat diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya. Itu semua bisa menjadi penghantar bagi seseorang untuk bersikap intoleran atau mencari orang yang bisa disalahkan. Nah, kemudian ada politisi yang mengatakan yang salah si Anu karena agamanya tertentu. Inilah yang kemudian menjadi sangat efektif. Nah, pola-pola semacam ini kan tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika Donald Trump memakainya. Dia menyalahkan kelompok-kelompok, salah satunya kelompok Islam yang disalahkan. Lalu kelompok Hispanik yang katanya merebut pekerjaan dari orang kulit putih Amerika. Nah, itu kan jadi isu ras. Jadi isu ras, isu agama, itu isu yang sangat sensitif. Isu kepentingan ekonomi. Dan itu menjadi hal yang sifatnya subconscious, alam bawah sadar. Orang emosional menanggapinya, nggak rasional lagi. Bisa diatasi? Akan teratasi? Apakah kita menuju ke kedalaman yang lebih mengerikan atau bisa melandai atau menjadi lebih baik? Ini adalah problem besar yang sekarang diakui. Salah satunya juga karena adalah algoritma dari sosial media kan Pak, yang kemudian membuat orang terpecah dua. Ya, orang yang satu bilang A, satu kotak pasti kotak yang kontranya. Nah, sekarang ini ada banyak tuntutan terhadap platform-platform online, misalnya Facebook dan lain sebagainya, untuk tidak memberikan ruang bagi kotak-kotakan semacam ini. Mbak Yani, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Saya melihat Yani Wahid seorang nasionalis, seorang yang ingin melakukan politik kebangsaan. Situ ada kamera, saya rasa, dan mungkin Mbak Yani bisa menyampaikan satu dua hal kepada masyarakat Indonesia, terutama gender perempuan. Okay. Apa kira-kira pesan Mbak Yani dalam memperbaiki bangsa kita ini? Jadi persoalan kameranya di situ kalau tidak salah. Tadi ada pertanyaan soal apakah Pancasila masih relevan untuk menjadi buffer atau menjadi kekuatan utama yang mengikat bangsa Indonesia. Bagi saya Pancasila adalah sebuah jimat yang harus kita lestarikan. Kenapa? Karena prinsip-prinsip di dalamnya kalau kita amalkan, kita implementasikan dengan benar, ini bisa menjadi sebuah kekuatan yang menghantarkan bangsa Indonesia ke dalam ke dalam sebuah kondisi yang sangat baik sekali. Dalam Pancasila istilah pertama itu sudah diatur bahwa kita harus saling menghormati sesama umat beragama. Lalu ada rasa keadilan di dalamnya. Ada soal kemanusiaan. Tetapi keadilan, Pancasila bukan hanya persoalan agama, tetapi juga soal keadilan sosial. Indonesia kemiskinan masih sangat besar sekali. Apalagi dengan adanya COVID, di mana kemiskinan itu menaik, hampir 10 juta orang terkena dampak pada saat ini. Sudah saatnya kita mengamalkan sila berikutnya dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab untuk saling menolong sesama warga bangsa. Jadi bukan hanya negara yang harus turun tangan, kita pun harus berbuat. Itu mungkin pesan saya. Terima kasih. Mbak Yani, saya sering nonton Tukul. Dan dia mengatakan satu hal, dan saya harus pakai istilahnya. Apa itu? You are amazing. Aduh. You are amazing. Terima kasih Mbak Yani atas kebersamaannya. Satu pencerahan yang luar biasa. Dan saya sendiri merasakan sangat terhormat dapat membawa Mbak Yani ke dalam program Impact ini. Terima kasih. See you 14 tahun lagi dari sekarang. Terima kasih Mbak Yani. Sukses selalu sehat. Sama-sama, Pak. Salam kepada keluarga dan sehat selalu. Terima kasih. Pak. Demikianlah Impact edisi kali ini bersama narasumber kita, Yani Wahid. Semoga diskusi ini membawa manfaat. Saya Peter Gonta pamit undur diri. Sampai jumpa di program Impact minggu depan. Insya Allah bersama dengan Pak Jimli Asidiki. Selamat malam, sampai berjumpa.